Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 232.1. Wang Donger memberi Huo Yuhao perasaan fantastis ini bukan karena dia cantik, tetapi karena hati mereka begitu dekat. Huo Yuhao hanya secara bertahap mengembangkan perasaan romantis ini setelah nasib Laut Dewa, tetapi menemukan bahwa ia meningkat sangat cepat dalam aspek ini. Dia selalu sangat bahagia, dan dia selalu merasa sangat beruntung ketika Wang Donger bersamanya. Mungkin Wang Qiwer lebih mirip Dewi Cahaya, dan mungkin dia juga memberinya rasa keakraban yang kuat. Namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wang Donger sama sekali, yang menempati semua ruang di hati Huo Yuhao pada saat ini. Cahaya keemasan yang terpancar dari Wang Qiwer tidak jauh dari mereka mulai surut pada saat ini, dan satu cincin jiwa demi jiwa mulai bangkit dari tubuhnya. Dua cincin jiwa kuning, dua ungu, dan dua hitam. Ketika cincin jiwanya yang keenam dan terakhir bangkit, rona keemasan di sekitarnya telah sepenuhnya masuk ke dalam tubuhnya. Itu selesai. Wang Qiwer telah sepenuhnya menyerap cincin jiwa Blun Babun King berdarah 50.000 tahun. Seluruh proses hanya memakan waktu sekitar 6 jam, itu adalah kecepatan yang luar biasa dan menakutkan bagi seorang kaisar jiwa, namun dia telah melakukannya dengan mudah. Wang Donger berbisik, tubuhnya sangat ganas. Dia benar-benar dapat menyerap cincin jiwa 50.000 tahun begitu cepat. Karena itu masalahnya, mengapa dia memiliki cincin jiwa 200 tahun dan 2000 tahun sebelum itu? Petik 2. Huo Yuhao berhenti untuk berpikir. Wang Donger hanya membuat komentar biasa, tetapi itu sangat masuk akal. Jiwa naga-naga emas Wang Qiwer harus menjadi alasan ketangguhan dan keganasannya, tetapi karena itu masalahnya, mengapa dia memiliki cincin jiwa 200 tahun? Wang Donger dapat menyerap cincin jiwa 1000 tahun sebagai cincin kedua, dan alasan utama untuk itu adalah karena dia memiliki jiwa kembaran kembar. Dia telah mengatakan kepada Huo Yuhao sebelumnya bahwa jiwa bela diri keduanya adalah Clear Sky Hammer, yang sangat menguatkan tubuhnya dan merupakan alasan mengapa dia bisa menyerap cincin jiwa 1000 tahun sebagai cincin kedua. Wang Qiwer hanya memiliki satu jiwa bela diri, tetapi jelas bahwa tubuhnya mungkin lebih keras dari miliknya dan Wang Donger juga. Apakah dia memiliki beberapa masalah tersembunyi yang tidak disuarakannya? Mereka mengamati Wang Qiwer pada saat yang sama. Wang Qiwer menyimpulkan proses penyerapan dan melihat ke arah mereka. Ketika matanya bertemu pandangan Huo Yuhao, dia menganggukkan kepalanya dengan lemah, tapi dia tidak melihat Wang Donger sama sekali. Tindakannya secara alami jatuh ke mata Wang Donger, dan ekspresi terkejut mengalir dari matanya. Dia menjentikkan kepalanya ke Huo Yuhao dan berkata, "Kenapa dia mengangguk padamu?" Huo Yuhao tidak menyembunyikan apapun dari Wang Donger, dan dia bercerita tentang ketika dia memberi Wang Qiwer sandwich daging, dan bagaimana dia marah setelah dia melemparkan roti yang dipanggang ke tanah. Satu-satunya hal yang tidak dia katakan adalah bahwa dia dan Wang Qiwer telah makan secara bergantian dari sepotong roti panggang. Terkadang, kebohongan putih bisa menghindari banyak masalah. Mata Wang Donger tampak meleleh setelah Huo Yuhao bercerita tentang kisah roti yang dipanggang dan tentang dia dan ibunya. Dia tidak peduli tentang yang lain di sekitarnya, dan meringkuk lebih dalam kepelukannya saat dia melingkarkan lengannya erat-erat di pinggangnya. "Bibi sangat baik, aku ingin tahu apakah aku bisa sebaik dia. Namun, jika saatnya tiba ketika kita hampir mati karena kelaparan dan hanya ada satu potong roti, maka saya pasti akan memakannya." Petik 2. Huo Yuhao menatap gadis itu dalam pelukannya dengan heran. Wang Donger sudah menutup matanya sekarang. Dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, "Karena, saya harap Anda akan memiliki saya di sisi Anda di saat-saat terakhir Anda. Aku tidak ingin melihatmu terluka karena kematianku, dan aku ingin mati setelahmu sehingga aku bisa melihatmu lagi." Petik 2. Kata-katanya yang lembut langsung memenuhi setiap sudut hati Huo Yuhao. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengekspresikan cintanya kepada orang lain seperti itu. Wang Donger membuat hatinya dipenuhi kebahagiaan. Dia secara tidak sadar memeluknya lebih erat, tetapi tenggorokannya sepertinya diikat menjadi simpul, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.
Wang Donger bisa merasakan kegembiraannya, dan perasaan berada di pelukannya menjadi sangat nyata dan sangat hangat. Wang Qiwer berdiri tidak jauh dari mereka saat dia menatap mereka dengan kosong. Dia merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya saat fajar menyingsing di hutan remang-remang ini. Keduanya bersandar satu sama lain, dan mereka tampaknya saling menyatu untuk menjadi satu, dan yang mengejutkannya adalah emosi yang mengalir di antara mereka. Kelompok itu bangun dari meditasi mereka satu demi satu, dan semua orang dapat melihat dua sejoli dalam pelukan. Mereka berdua memejamkan mata pada saat ini, seolah-olah mereka tertidur. Tidak ada yang mengganggu mereka. Hutan penuh energi kehidupan pada saat ini, dan mereka berdua hanya duduk di sana begitu harmonis dengan lingkungan mereka, seolah-olah semuanya hanya lukisan yang bagus. Wang Qiwer akhirnya memalingkan pandangannya dari mereka dan berjalan ke Zhang Lexuan. Bagaimana kelihatannya, Qiwer? Zhang Lexuan bertanya. Wang Qiwer menjawab, tidak apa-apa. Saya tahu di mana menemukan bis Sol yang cocok untuknya, haruskah saya memimpin jalan? Petik 2. Zhang Lexuan bertanya, apakah Anda sangat akrab dengan hutan Great Stardow? Di mana tempat ini? Wang Qiwer berbalik dan menatap ke kejauhan, sebelum dia berbalik ke arah matahari yang secara bertahap naik dari luar cakrawala. Saya pernah berlatih di hutan Great Stardow selama 1 tahun penuh. Saya pernah berkunjung ke daerah pinggiran, wilayah Bibrida, dan wilayah luar wilayah inti. Petik 2. 1 tahun, terus-menerus. Zhang Lexuan bertanya lagi, terkejut. Ini adalah Great Stardow Forest, kediaman binatang buas paling terkenal di benua. Lebih dari setengah dari 10 makhluk liar besar tinggal di sini, dan ini bukan tempat yang bisa digambarkan sebagai damai atau tenang. Penguasa jiwa yang bertualang ke Great Stardow Forest normal, karena tempat ini memiliki spesies makhluk paling berjiwa, dan yang paling kuat. Tempat ini dengan sendirinya hampir cukup untuk menghasilkan cincin jiwa yang cocok untuk setiap master jiwa. Namun, menggunakan tempat ini untuk pelatihan, dan pelatihan ini berlangsung selama 1 tahun penuh, adalah sesuatu yang hampir tak terbayangkan. Itu tidak berarti bahwa Zhang Lexuan tidak memiliki kemampuan, atau bahwa dia tidak akan memiliki masalah tinggal di daerah pinggiran dengan kultivasinya. Namun, berjumpa dengan binatang buas setiap hari secara terus-menerus tanpa kesempatan untuk beristirahat atau bersantai begitu tak tertahankan. Menghabiskan 1 atau 2 hari seperti ini masih masuk akal, tetapi bukankah pikiran seseorang akan runtuh jika ini berlanjut sepanjang tahun? Selain itu, binatang buas tingkat tinggi mungkin muncul di daerah tingkat yang lebih rendah, segala sesuatu mungkin terjadi jika seseorang tinggal di sana selama 1 tahun penuh. Wang Qiwer adalah wanita yang sangat lembut dan cantik, namun dia bisa tinggal di tempat ini selama setahun penuh. Tidak sulit membayangkan upaya yang harus dia lakukan. Wang Qiwer mengangguk dan berkata, 1 tahun sendirian. Zhang Lexuan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kesuksesan Anda tidak terjadi tanpa alasan yang bagus, kalau begitu. Sepertinya Anda mungkin lebih akrab dengan hutan daripada kita semua di sini. Jiwa binatang apa yang cocok untuk Yu Hao? Petik 2. Wang Qiwer merenung sejenak sebelum berkata, ada beberapa spesies yang cocok dengan deskripsi. Setidaknya, spesies ini lebih cocok untuknya daripada babon berdarah. Namun, makhluk buas jiwa ini hampir semuanya hidup di dalam wilayah inti, dan setiap orang sangat kuat. Kami harus sangat berhati-hati. Petik 2. Zhang Lexuan merenung sejenak. Baiklah, kamu ambil poin. Meskipun Wang Qiwer baru saja bergabung dengan akademi, dia masih menjadi bagian dari halaman dalam. Dia harus melihat beberapa hal jika dia berbicara dengan sangat percaya diri. Wilayah inti jauh lebih berbahaya daripada wilayah Bibrida, dan akan ada lebih banyak tekanan di pundak semua orang. Namun, tim ini dengan kekuatan mereka pasti bisa menjelajah dalam untuk sementara waktu, dan mereka harus baik-baik saja selama mereka tidak memasuki Slaughtering Grounds. Yang benar adalah bahwa hampir tidak ada guru jiwa yang telah berjalan ke Slaughtering Grounds dan kembali hidup-hidup. Huo Yuhao dan Wang Donger akhirnya terbangun dari momen manis mereka. Mereka sedikit malu ketika melihat tatapan semua orang, tetapi ketika mereka melihat kembali ke mata masing-masing dan mereka melihat bayangan mereka sendiri, semua cinta dan kasih sayang yang tak terucapkan kembali. Zhang Lexuan mengubah formasi ketika mereka kembali di jalan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa Wang Qiwer sekarang berdiri di depan kelompok. Dia telah mengambil alih posisi Zhang Lexuan, sementara Zhang Lexuan mengambil alih posisi awal Wang Qiwer. Dalam hal jiwa bela diri, Zhang Lexuan adalah master jiwa tipe penyerangan, tapi dia paling mahir dengan serangan jarak menengah dan pertempuran jarak dekat bukanlah keahliannya.
Bahkan jiwa bela diri Huo Yuhao Ultimate tidak bisa dibandingkan dengan naga emas Wang Qiwer dalam hal pertempuran jarak dekat. Tentu saja, elemen naga emas adalah kekuatan murni, dan naga emas itu sendiri dengan demikian adalah jiwa bela diri ultimate. Jika kultivasi Wang Qiwer adalah sama dengan kultivasi Zhang Lexuan, dia tidak diragukan lagi akan menjadi orang yang paling cocok untuk berdiri di depan. Tidak ada yang keberatan dengan pengaturan baru Zhang Lexuan, dan semua orang lebih berhati-hati dan waspada ketika mereka kembali ke jalan. Masalah dan gangguan malam sebelumnya memberi mereka pengalaman pribadi dengan bahaya dan bahaya wilayah Bibrida, sementara apa yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah melangkah maju dan menjelajah lebih dalam ke daerah yang bahkan lebih berbahaya. Wang Qiwer berjalan di depan kelompok. Dia menurunkan kerudungnya, dan rambutnya yang seperti gelombang biru diikat menjadi kuncir kuda. Semua orang tampak terkejut ketika dia mengambil senjata dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Senjata terbaik Master Jiwa adalah jiwa bela dirinya sendiri. Insinyur jiwa biasanya menggunakan senjata, tetapi guru jiwa hampir tidak menggunakan senjata. Pada akhirnya, senjata bukanlah bagian dari tubuh seseorang seperti halnya jiwa bela diri, dan akan ada reaksi negatif jika seseorang tidak memiliki kendali penuh atau koordinasi dengan jiwa bela dirinya. Senjata Wang Qiwer adalah tombak panjang. Panjangnya sekitar 3,6 meter, dan memiliki warna emas cemerlang yang identik dengan jiwanya. Namun, senjatanya tidak mengandung logam sama sekali, tampaknya terbuat dari kayu. Tombak itu memancarkan energi kehidupan yang begitu padat dan kuat sehingga perasaan itu sebanding dengan emas kehidupan Huo Yuhao. Meskipun itu tidak sekuat energi kehidupan Gold Life, itu mengandung unsur yang lebih aneh dan lebih aneh. Tombak Wang Qiwer berbeda dari tombak biasa. Itu diasah di kedua ujungnya, dan seluruh tubuhnya seperti pesawat ulang-alik yang panjang dan sempit, sementara tangan Wang Qiwer mencengkeramnya di tengah. Aura es Wang Qiwer menjadi lebih tajam ketika dia mengambil tombak. Dia berdiri di bagian paling depan kelompok dan berlari ke depan, dan sepertinya dia tidak punya niat untuk melambat. Soul Land 2 Chapter 232.2 Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritual dan membaginya dengan rekan satu timnya. Semua orang mempertahankan formasi mereka saat mereka maju. Mereka tidak pergi terlalu jauh sebelum mereka bertemu sekawanan binatang buas. Mereka adalah 6 macan tutul yang seluruhnya hitam. Huo Yuhao memperingatkan semua orang sekaligus melalui deteksi spiritual, dan Wang Qiwer di garda depan segera melambat ketika matanya menjadi lebih tajam dan lebih ganas. 6 hanya bisa dianggap sebagai paket kecil di hutan Great Stardo, dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan babun berdarah dari malam sebelumnya. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka kurang berbahaya. Keenam macan tutul hitam ini dikenal sebagai Ing Leopard, dan binatang berjiwa tipe macan tutul umumnya mahir dalam kecepatan, terutama kecepatan lari jarak pendek mereka. Ada banyak binatang berjiwa tipe macan tutul yang berada pada tingkat kecepatan yang sama dengan singa purplesado, tetapi perbedaan utamanya adalah mereka tidak bisa mempertahankannya dalam jarak yang jauh. Shrek Academy memiliki pelajaran khusus untuk mengajar para siswanya tentang leopard tinta. Mereka adalah spesies khusus binatang buas berjenis macan tutul, karena mereka lebih mahir dengan serangan daripada kecepatan. Tungkai macan tutul tengkorak lebih tebal dan lebih besar dari kebanyakan binatang berjiwa tipe macan tutul. Keempat cakarnya sebesar singa atau cakar harimau, dan cakar mereka dapat memperpanjang cakar sepanjang 1 kaki jika diinginkan. Menggabungkan kekuatan destruktif ini dengan kecepatannya yang luar biasa, meskipun kecepatan bukanlah atribut terbaiknya, membuat leopard tinta sangat sulit untuk ditangani. Ing Leopard dianggap sebagai makhluk jiwa yang sangat licik, memiliki beberapa keterampilan jiwa tipe kegelapan yang tangguh. 6 macan tutul tinta ini dengan jelas menemukan mereka, karena bau manusia relatif unik di dalam hutan besar. Semua orang bisa melihat melalui deteksi spiritual Huo Yuhao bahwa macan tutul secara bertahap membelah dan mengelilingi perusahaan dalam formasi seperti kipas. Zhang Lexuan menurunkan suaranya dan berkata, perhatikan pertahanan. Kendalikan kecepatan mereka, Ruo. Petik 2. Pembentukan perusahaan menjadi sedikit lebih kompak. Mereka tidak bisa membiarkan binatang buas yang mahir dalam kecepatan dan pelanggaran untuk memotong peringkat mereka. Ini adalah akal sehat untuk para penguasa jiwa yang berurusan dengan binatang buas. Keenam macan tutul dengan cepat mendekat, tetapi mereka tidak cepat menyerang. Mereka melambat sekitar 100 meter dari semua orang saat mereka menatap dengan mata sedingin es sementara mereka secara bertahap bergeser secara horizontal. 100 meter bisa ditutupi dalam sekejap mata oleh binatang buas yang cepat seperti mereka, dan mereka mencari peluang.
Wang Qiwer tiba-tiba berbalik dan menatap Zhang Lexuan saat dia berkata, macan tutul tinta ini sangat merepotkan. Jika kita melibatkan mereka dalam pertempuran, itu tidak akan pernah berakhir. Jiwa binatang ini sangat sabar, saya pernah menjumpai mereka sebelumnya. Biarkan saya keluar untuk menarik mereka, dan kemudian kita bisa mengambil semuanya sekaligus. Petik 2. Zhang Lexuan berkata, tidak, itu terlalu berbahaya. Dia jelas bahwa satu-satunya cara untuk menarik King Leopard adalah dengan menciptakan ilusi bahwa seseorang telah terputus dari grup, tetapi akan terlambat untuk menyelamatkan orang itu jika itu benar-benar terjadi. Wang Qiwer berpikir sejenak, lalu berkata, Huo Yuhao dapat mendukung saya. Jiwa bela diri tipe spiritualnya dapat menahan setidaknya 2 dari mereka dalam sekejap, dan itu sudah cukup untuk menyelamatkanku. Hanya ada tinta leopard 10.000 tahun, dan kami akan melambat setidaknya 80% jika mereka terus menguntit kami. Saya yakin akan hal ini. Petik 2. Jika ini datang dari seseorang yang akrab dengan Zhang Lexuan, maka dia akan memilih untuk mempercayai orang ini tanpa ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak cukup akrab dengan Wang Qiwer. Han Ruoruo berkata, biarkan dia pergi. Aku akan memberinya 1 tali emas dasling, dan meskipun dia tidak bisa bergerak terlalu jauh dari kita, kita akan jauh lebih dekat jika kita perlu menyelamatkannya selama tali emas daslingku sedang bermain. Petik 2. Zhang Lexuan bukan tipe yang ragu-ragu, dan dia segera memutuskan. Baik, bersiaplah, semuanya. Huo Yuhao, Anda akan pergi ke depan dan bersiap untuk menyelamatkannya kapan saja. Kami juga membutuhkan kemampuan bantu dan kontrol Anda jika macan tutul tinta itu berkumpul di sekitar kita. Petik 2. Baik, Huo Yuhao mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri tepat di sebelah Wang Qiwer saat dia menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Kepala Wang Qiwer sedikit miring ke atas, dan hanya ada kesombongan dan kebanggaan di matanya yang biru indah. Dia sudah bergerak saat dia mencengkeram tombaknya dan melangkah maju. Garis emas pucat tanpa cahaya membungkus dirinya sendiri tanpa suara di pinggang Wang Qiwer. Han Ruoruo mengambil alih posisi garda depannya sekali lagi, berdiri di samping Huo Yuhao. Dazzling Golden Rope Han Ruoruo bisa mencapai hingga 80 meter dengan budidaya saat ini. Ini adalah batas kendalinya. Jika jarak ini digunakan sebagai jari-jari, dia akan bisa mencapai lingkaran selebar 160 meter di sekitarnya, yang merupakan rentang yang luar biasa untuk seorang guru jiwa tipe kontrol. Dia tidak bisa mencapai sejauh yang bisa dilakukan Huo Yuhao, tetapi kemampuan mengendalikannya jauh lebih kuat. Wang Qiwer melangkah maju dengan mantap, bergerak semakin jauh. Huo Yuhao mendapati dirinya ingin melihat apa yang bisa dilakukan tombak emas di tangannya. Wang Qiwer bergerak semakin jauh. Tinta macan tutul yang tersembunyi 100 meter dari mereka secara alami tidak menyadari bahwa mereka sedang dipantau oleh deteksi spiritual Huo Yuhao selama ini, dan mereka masih menyembunyikan diri. Ketika Wang Qiwer berjalan semakin jauh dari kelompok itu, semua orang bisa melihat melalui deteksi spiritual bahwa aliran darah dan undulasi jiwa macan tutul ini semakin cepat. Mereka bersiap menerkam. Perhatikan, Yuhao. Zhang Lexuan segera mengingatkannya. Dia membuat persiapan sendiri juga. Mereka tidak dapat melepaskan cincin jiwa mereka saat ini, karena itu akan memperingatkan macan tutul tinta bahwa sesuatu sedang terjadi. Han Ruoruo melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi menyembunyikan cincin jiwanya. Itu yang terbaik yang bisa dia lakukan, karena jiwanya berdering akan segera muncul jika dia menggunakan keterampilan jiwanya. Mereka datang. Huo Yuhao menggeram. Sama seperti Wang Qiwer lebih dari 100 meter dari semua orang, keenam tinta macan menerkam. Mereka merasa seperti tidak punya pilihan, karena posisi Wang Qiwer terlalu menguntungkan bagi mereka, dia tepat di tengah-tengah mereka semua. 6 bayangan hitam meledak ke depan seperti kilat gelap dan melonjak ke arah Wang Qiwer. Cakar mereka meluas dengan cepat saat mereka melompat, dan kabut hijau gelap keluar dari tubuh mereka. Ini adalah mist korosif, serangan yang tidak terlalu merusak, tetapi dikenal karena kekuatannya yang terus-menerus. Kabut ini akan menempel pada lawan mereka seperti parasit jika menyentuh mereka, dan merupakan salah satu keterampilan bawaan dari leopard tinta. Langkah Wang Qiwer berhenti tepat pada saat itu. Dia mengarahkan tombaknya ke depan saat meluncur melalui tangannya, dan tangan kanannya dengan cepat mencengkeram kirinya. Ini berarti tombak emas di tangannya terbentang sejauh mungkin. Raungan naga yang cerah bisa terdengar di saat berikutnya. Tubuh Wang Qiwer meletus dengan cahaya keemasan dan tombak menjulur ke depan sebagai seberkas cahaya keemasan. Wang Qiwer mulai berputar di tempat, dan mengayunkan tombaknya dalam lingkaran di sekelilingnya.
Cahaya keemasan yang bersinar tampak seperti halo yang meluas dari tubuhnya saat dengan cepat menciptakan layar emas. Huo Yuhao bergerak pada saat yang sama, dan melepaskan keterampilan jiwanya satu demi satu. Syok spiritual menghantam ing leopard terbesar dan tercepat yang ada di depan yang lain, dan satu-satunya di paket yang memiliki 10.000 tahun kultivasi. Cincin jiwa keempatnya berkilau, dan kebingungan spiritual menghantam tinta leopard tepat di belakang yang pertama. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa dia tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan Wang Qiwer dengan deteksi spiritual aktif. Tinta macan tutul maju sangat cepat. Tinta leopard yang berumur 10.000 tahun kehilangan keseimbangan ketika keterampilan jiwa Huo Yuhao menghantamnya, tetapi tingkat kultivasinya berarti tidak akan terluka parah setelah diserang oleh kejutan spiritual pada jarak yang begitu jauh. Tetap saja, itu terasa sakit kepala yang hebat, dan tidak bisa menghindari kekosongan dalam benaknya. Namun, itu masih bergerak maju dalam keadaan seperti itu, dan itu adalah yang pertama untuk melakukan kontak dengan tombak emas Wang Qiwer. Tubuhnya membeku tepat pada saat yang sama ketika ia bersentuhan dengan tombak emas, dan 4 anggota tubuhnya merentang ketika tubuhnya bergetar hebat pada saat yang sama. Tombak emas hanya menyapu di atasnya dan itu tidak menjatuhkan macan tutul, tetapi meninggalkan luka menganga di daerah perut macan tutul saat organ-organ internalnya langsung mengalir keluar dari luka. Tinta leopard yang berumur 10.000 tahun itu bukanlah yang pertama yang menemui ajalnya. Macan tutul lainnya yang diserang oleh spiritual confusion berakhir dalam situasi yang sama persis, kecuali ia dipukul di leher, dan dipukul oleh gagang tombak yang sebenarnya. Meskipun mereka berada 100 meter jauhnya, semua orang bisa mendengar retakan yang memekakkan telinga dari leopard tinta itu dengan setidaknya 6.000 tahun budidaya. Lehernya patah begitu saja, dan tulang-tulang putihnya meledak dan terbang ke kejauhan sebelum mereka menabrak pohon besar. 4 macan tutul lainnya yang tidak diserang Huo Yuhao bisa melihat betapa membatu tombak emas ini. Tidak ada yang meragukan ketakutan yang muncul di mata mereka. Manusia-manusia ini jauh lebih sulit dihadapi daripada yang mereka kira. Keempat macan tutul lainnya merespons sesuai. Cahaya hitam melintas di langit saat keempat macan tutul menghilang, dan muncul satu demi satu ketika mereka berguling-guling secara paksa di tanah untuk menghindari ayunan tombak emas. Pergeseran instan, keterampilan bawaan leopard tinta, yang dapat digunakan dalam radius 10 meter. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Perusahaan tidak duduk diam, dan semua orang mulai bergerak ketika Huo Yuhao dan Wang Qiwer menyerang. Han Ruoruo mengetuk kakinya di tanah saat dia mendorong dirinya ke langit. Sinar cahaya bulan bersinar ke punggungnya dan menjadi kekuatan pendorong yang kuat saat dia ditembakkan ke depan seperti bintang jatuh. Dia hanya memiliki begitu banyak koordinasi dan chemistry dengan Zhang Lexuan. Orang kedua di belakangnya bukanlah Li Yongyue tipe agility, itu adalah Huo Yuhao. 4 pendorong jiwa diaktifkan pada saat yang sama, secara eksplosif meningkatkan kecepatannya ke tingkat maksimum. Meskipun dia lebih lambat karena dia telah menggunakan 2 keterampilan jiwa sebelum ini, dia masih bergerak maju dekat di belakang Han Ruoruo. Han Ruoruo telah meninggalkan tali emas menyilaukan di pinggang Wang Qiwer sehingga dia bisa dengan cepat menariknya kembali jika dia dalam bahaya. Namun, dia tahu sekarang bahwa dia mungkin tidak perlu melakukan itu, dan juga menyadari bahwa tombak emas Wang Qiwer jauh lebih kuat daripada yang mereka pikirkan. Soul Land 2 Chapter 232.3 Tubuh makhluk jiwa jauh lebih tangguh daripada manusia. Namun, tombak emas mengiris usus ing leopard yang berumur 10.000 tahun terbuka dan kemudian menghancurkan leher macan tutul 1.000 tahun lainnya. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana mungkin keempat macan tutul tinta berani mendekati ketika dihadapkan dengan tombak yang memiliki kekuatan tempur jarak dekat yang hebat? Macan tutul ini seperti hantu yang menghantui mereka, dan mereka bergegas karena mereka tidak bisa membiarkan kucing-kucing besar itu pergi. Wang Qiwer tidak berhenti selama 1 detik setelah dia berhasil melakukan serangan pertamanya. Dia menyeret tombak itu saat dia berlari mengejar macan tutul lain, dan raungan naga bisa terdengar sekali lagi ketika semua orang melihat samar-samar sinar proyeksi naga emas di tombaknya. Segala sesuatu di depannya menyala pada saat itu dengan warna keemasan bercahaya saat dia maju ke depan. Tinta leopard yang dia pilih tidak memiliki niat untuk bertarung dengan kekuatan, dan segera berbalik untuk melarikan diri setelah berguling di tanah karena ia mengumpulkan kecepatan sebanyak mungkin. Hah! Wang Qiwer mengeluarkan teriakan melengking tepat pada saat ini, dan macan tutul yang bergetar-bergetar ketika kecepatannya terhambat sedetik sebelum tombak emas menembus seluruh tubuhnya.
Semua orang bisa melihat naga emas virtual tiba-tiba muncul sedikit ketika tombak emas menembus tubuh macan tutul, ketika rahang naga besar menelan seluruh macan tutul dan menyebabkannya berubah menjadi emas. Tubuh Wang Qiwer bergeser sekali lagi saat dia menyapu tombak di tangannya. Macan tutul tinta emas yang tertusuk pada tombaknya dilemparkan seperti cangkang meriam ke arah macan tutul lain yang mencoba melarikan diri, sementara tombak di tangannya terbang ke arah tinta tengkorak ketiga saat raungan naga meriah lainnya terdengar. Ledakan. Menyerang tubuh besar seperti ing leopard tidak terlalu sulit dengan deteksi spiritual di sekitarnya. Dua macan tutul bertabrakan satu sama lain, dan yang kedua juga dinodai keemasan ketika kilatan keemasan menari-nari di sekujur tubuhnya sementara itu terpelintir dan berguling-guling di tanah. Tombak emas meluncur ke depan di sisi lain. Macan tutul itu tahu ia tidak bisa menghadapi kekuatan dengan kekuatan, dan ia dengan gesit mengubah arah di udara saat ia mengeluarkan seberkas cahaya hitam dari mulutnya. Ini adalah satu lagi keterampilan bawaan mereka, yang disebut cahaya ilahi kegelapan. Skill bawaan ini adalah skill ofensif mid-rank, dan itu sangat kuat, tetapi menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Macan tutul tidak ingin menggunakan resor terakhir mereka, tetapi beberapa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sangat disayangkan bahwa cahaya ilahi kegelapannya tidak sepenuhnya dikeluarkan dari mulutnya sebelum tombak emas menembus tengkoraknya. Mulut keemasan yang sama mengonsumsinya saat proyeksi naga berkedip, dan leopard tinta ini dipaku ke tanah begitu saja. Huo Yuhao dan Han Ruoruo menghadapi ing leopard terakhir. Bagaimana mereka bisa memiliki masalah sama sekali terhadap tinta leopard 1000 tahun dengan budidaya mereka saat ini? Dazzling Golden Rope milik Han Ruoruo menangkap dan melumpuhkannya dalam sekejap, sementara Dark Golden Terror Claw Huo Yuhao menyerang, dan macan tutul itu segera dihilangkan. Udara dingin yang dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao juga mengubah korosif mist macan menjadi debu dan menghilangkannya. Wang Qiwer tidak berhenti sama sekali di sisinya. Dia berlari ke depan menuju macan tutul yang telah jatuh ke tanah setelah dihantam oleh mayat macan tutul yang dilemparkan. Macan tutul itu masih berkedip-kedip dengan cahaya keemasan saat ia berjuang bangkit kembali, tapi Wang Qiwer menendang tepat di kepalanya dan ada suara retak lainnya. Semua orang masih bergegas maju pada saat itu, tetapi mereka mulai melambat. Terlalu cepat, terlalu cepat. Waktu yang diperlukan untuk 3 tarikan napas telah berlalu dari awal pertempuran hingga akhir, dari saat ke-6 macan tinta menerjang ke depan hingga saat macan tutul terakhir terbunuh. Tinta macan tutul memiliki beberapa keterampilan jiwa, dan fakta bahwa mereka dapat bertahan hidup jauh di dalam wilayah hibrid berarti bahwa mereka adalah makhluk jiwa yang relatif tangguh. Namun, Wang Qiwer memotongnya semudah pisau panas menembus mentega. Pertarungan ini bukan pertarungan, itu hanya pembantaian murni. Wang Qiwer mengambil tombak emasnya. Tombak itu hanya memiliki warna emas yang cemerlang, tidak setetes darah menempel di sana. Dia menggenggam tombaknya secara alami dan berjalan kembali ke grup. Dia telah menyebutkan bahwa dia percaya diri dalam menahan mereka, tetapi dia hanya rendah hati. Jelas dari penampilannya bahwa bahkan jika dia berusia 1/6, hasil terburuknya adalah beberapa leopard akan melarikan diri. Kegigihan dan gaya bertarungnya yang brutal hadir sekali lagi di seluruh pertempuran, dan sangat luar biasa, sekaligus membuktikan kepada semua orang sekali lagi betapa kuatnya dia sebenarnya. Bahkan Huo Yuhao dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan. Dia tidak tahu apa hasilnya jika dia berhadapan dengan Wang Qiwer, dan dia sebenarnya tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Huo Yuhao telah menggunakan deteksi spiritual sepanjang pertarungan, jadi dia bisa dengan jelas merasakan bagaimana tubuh Wang Qiwer berubah selama pertempuran. Esensi darah Wang Qiwer akan melonjak setiap kali dia meluncurkan serangan, dan dia akan melepaskan kekuatan hebat yang tidak datang dari kekuatan jiwa. Kekuatan itu dilepaskan secara eksplosif setiap kali naga mengaum muncul, dan itu menyatu sempurna dengan kekuatan jiwanya. Tombak emas jelas seperti bagian dari tubuhnya, dan tanpa celah bisa memperkuat kekuatan dan kekuatan jiwanya sendiri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menembus pertahanan ing leopard 10.000 tahun pada serangan pertama dan membunuhnya dengan satu pukulan? Huo Yuhao dan Han Ruoruo telah berkontribusi pada upaya yang memboroskan 6 macan dalam sekejap mata, tetapi Wang Qiwer adalah penyerang utama, dan kinerja tidak diragukan lagi jauh lebih luar biasa dan memukau. Li Yongyue berhenti berlari saat ini. Dia bertukar pandang dengan Mo Xuan, dan mereka berdua menelan pada waktu yang hampir bersamaan dan bergumam, dia sangat kuat. Sangat mudah untuk mengatakan apa yang dipikirkan Mo Xuan, karena ia hampir seperti master jiwa tipe bantu murni yang dibina oleh akademi. Tapi Li Yongyue,
Berjuang adalah departemennya, dia adalah tipe kaisar jiwa ketangkasan, dan juga bagian dari halaman dalam Akademi Shrek. Dia jelas tidak dianggap lemah, tapi dia bahkan tidak berani membandingkan dirinya sendiri ketika dia menyaksikan kekuatan ledakan Wang Qiwer yang menakutkan. Dia terlalu dominan dan mengintimidasi. Mo Xuan berbisik kepada Li Yongyue, apakah kamu pikir dia memiliki kelemahan sama sekali? Li Yongyue merenung sejenak sebelum berkata, mungkin dia tidak sebagus serangan jarak jauh. Dia sangat kuat, jadi dia harusnya bagus dalam pertempuran jarak dekat. Petik 2. Mulut Mo Xuan berkedut ketika dia berkata, apakah kamu menganggapnya melempar tombak? Ahem, itu harus dianggap sebagai senjata. Li Yongyue linglung pada saat ini. Mo Xuan menepuk pundaknya dan berkata, saya pikir kita harus berdoa dengan keras agar kita tidak akan pernah berdiri di sisi yang lain darinya. Ayo pergi. Wang Qiwer telah mengejutkan seluruh perusahaan 2 kali dalam 2 pertempuran, dan tidak ada keraguan bahwa dia telah meninggalkan kesan mendalam dan abadi di benak semua orang. Dia baru saja mendapatkan cincin jiwa ke-6-nya, tetapi kekuatannya bukan sesuatu yang mungkin dimiliki oleh kaisar jiwa normal. Zhang Lexuan datang sebelum Wang Qiwer dan menatap tombak di tangannya dalam-dalam ketika dia bertanya, apakah Anda perlu istirahat? Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dengan tenang. Dia baru saja membunuh 5 macan tutul tinta. Sepertinya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin normal baginya, dan sepertinya dia tidak ingin memamerkan atau menyombongkan diri sama sekali. Zhang Lexuan berkata, baiklah, mari kita lanjutkan. Iya. Wang Qiwer berbalik dan hendak pergi ketika Zhang Lexuan tiba-tiba bertanya, bolehkah saya bertanya apakah senjata Anda berhubungan dengan jiwa bela diri Anda? Wang Qiwer berhenti sejenak, lalu mengangguk. Itu diturunkan dari keluargaku, dan itu disebut tombak naga emas. Tubuh Zhang Lexuan bergetar, dan semua orang mendengar kata-kata Wang Qiwer juga, karena dia tidak sengaja menurunkan suaranya. Tombak naga emas yang sepertinya terbuat dari kayu, tetapi bersinar dengan cahaya keemasan cemerlang. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan naga emas? Guo Yuhao berseru, legenda mengatakan bahwa naga emas memiliki 49 tulang rusuk, tetapi keturunannya hanya memiliki 48. Tulang rusuk ke-49 generasi Golden Dragon diklaim sebagai kunci evolusi ke Dewa Naga. Apakah ini sebenarnya? Petik 2. Wang Qiwer berbalik dan meliriknya saat keheranan mengalir dari matanya yang mempesona. Aku tidak berharap kamu tahu begitu banyak. Ya, tombak ini ditempa dari tulang rusuk ke-49 generasi naga emas pertama. Petik 2. Diam. Guo Yuhao juga tercengang. Dia benar-benar ingin mengatakan tombak naga emas ini tidak mungkin ditempa dari tulang rusuk naga emas, bukan? Dia telah belajar semua hal tentang tulang rusuk Golden Dragon yang ke-49 dan yang lainnya dari Wang Yan sebagai fakta yang menyenangkan selama pelajarannya sejak lama, dan hanya mengucapkannya secara tidak sadar. Namun, dia tidak membayangkan bahwa tombak Wang Qiwer bisa memiliki asal yang luar biasa. Diketahui bahwa tulang rusuk ke-40 generasi pertama naga emas juga disebut-sebut sebagai rahasia untuk menjadi dewa naga. Lihat tinta macan tutul itu, suara Mo Xuan memecah keheningan. Semua orang memperhatikan bahwa macan tutul di tanah yang telah tertusuk dan berubah menjadi emas oleh tombak naga emas dengan cepat mengering dan hancur. Seolah-olah semua nutrisi yang mereka miliki dengan cepat menghilang ke udara. Wang Qiwer berkata dengan jelas, itu bukan apa-apa. Tombak naga emas saya memiliki efek khusus menyerap energi kehidupan, dan setiap organisme yang dibunuhnya akan langsung diubah menjadi nutrisi untuk tombak naga emas, yang akan memberi makan sebagian darinya kembali kepada saya. Petik 2. Diam. Semua orang saling melirik, dan istilah yang sama muncul di pikiran mereka. Senjata ilahi. Zhang Lexuan adalah orang pertama yang pulih. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Qiwer, kamu seharusnya tidak menggunakan tombak naga emas dengan begitu santai di masa depan. Anda tidak dapat memberitahu siapapun tentang apa yang dapat dilakukannya. Petik 2. Wang Qiwer tampak acuh tak acuh saat dia menjawab, tidak apa-apa. Tombak naga emas adalah kebanggaan Dewa Naga, dan tidak ada yang bisa menggunakannya kecuali orang yang memiliki jiwa bela diri naga emas. Tombak akan menyerap energi kehidupan dari benda lain yang menyentuhnya. Tanpa kendali saya, semuanya akan mandul dalam radius 100 meter di sekitarnya, karena akan terus menyerap energi kehidupan dari semua hal di sekitarnya, dan tidak ada bahan yang dapat menghalangi efeknya. Setelah ia menyerap energi kehidupan yang cukup, jiwa naga emas di dalam tombak akan dipicu, dan akan membawanya jauh dan luas sampai menemukan orang yang memiliki jiwa bela diri naga emas, atau seseorang dengan darah naga emas.
Jika tombak mencapai naga emas yang hidup, maka tombak itu akan berintegrasi ke dalam naga sebagai tulang iganya yang ke-90 dan memberi naga emas kesempatan untuk berevolusi menjadi dewa naga. Petik 2. Semua orang tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran dia bisa menggunakan senjata ilahi dari tombak ini dengan begitu tenang, karena ada begitu banyak rahasia dan nuansa mendalam yang terkandung di dalamnya. Ini juga berarti bahwa mungkin tidak ada orang lain di dunia yang bisa menggunakan senjata ini selain Wang Qiwer sendiri.